Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Ada yang disebut sebagai the losers and the winners. Dan jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa oleh musibah, tapi kita sesungguhnya sedang ditempa dengan musibah. Di kreatif, gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kemampuan diri, untuk meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak. Menulis itu adalah sebuah tradisi. Mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera semuanya. Kita ketemu lagi dengan seri kuliah kebudayaan. Pada hari ini secara khusus kita ingin membicarakan persoalan etnisitas, ya, suku bangsa yang kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan suku bangsa yang terbesar, terutama di Papua. Papua, ya, terdiri dari satu masyarakat dengan berbagai suku bangsa yang, ya, lebih dari 200 suku bangsa. Jadi kita bisa imajinasikan juga berapa banyak bahasa daerah yang dimiliki di Papua. Nah, hari ini secara khusus kita membicarakan persoalan the place, ya, the place of ethnicity. Jadi istilah tempat etnisitas itu yang menunjukkan lokasi di mana suatu suku bangsa itu berada. Nah, kalau kita bicara misalnya Bali, tentu saja setiap kita menunjuk kepada satu pulau dewata, ya, satu pulau sebelah timur Pulau Jawa, yang itulah kita sebut sebagai Bali. Demikian juga kalau kita bilang orang Aceh, langsung kita menunjuk ke satu wilayah tempat di ujung Pulau Sumatera, atau sebaliknya kita bilang ini Papua, ya, Papua menunjuk pada satu daerah di sebelah timur, di ujung timur. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa tempat itu tidak bisa dilepaskan dari suku bangsa. Nah, jadi tempat itu menunjukkan pertama sekali tentu saja lingkungan geografis. Lingkungan geografis yang dalam teori environmental determinism itu memperlihatkan bahwa lingkungan geografis itu merupakan kekuatan, ya, kekuatan yang memiliki daya paksa, atau dalam bahasa Berger itu realitas objektif. Dia memaksakan. Nah, maksudnya location, lingkungan yang memaksakan itu apa? Ya, kalau orang hidup di lingkungan yang kita sebut persawahan, ya, maka kebudayaan-kebudayaan yang lahir dari situ adalah budaya agraris, dengan hubungan-hubungan sosial yang distrukturkan, ya, dikerangkain oleh satu lingkungan geografis yang kita sebut, ya, persawahan. Jadi satu tempat secara geografis yang posisinya agak rendah, yang pengairannya bagus, yang kemudian membentuk kultur agraris. Nah, jadi sebaliknya kalau kita bicara pada tempat yang disebut sebagai, ya, lingkungan laut, ya, pantai, masyarakat nelayan, itu artinya lingkungan geografis dengan corak lingkungan yang deterministik itu mempengaruhi cara hidup manusia yang tadi bercocok tanam, sekarang kenelayanan, yang bedanya, ya, sangat dinamis. Dalam bercocok tanam itu lebih statis dalam pengertian bahwa tidak banyak variabel, ya, seperti misalnya paling variabel musim gitu, ya. Tapi di laut variabelnya bisa ombak, angin, ya, badai, dan itu juga termasuk juga variabel-variabel lain yang terkait dengan perubahan-perubahan ekologi atau biota laut itu sendiri yang harus diadaptasikan oleh manusia. Nah, jadi ketika satu masyarakat hidup di pegunungan atau di pantai atau, ya, di persawahan,
maka masyarakat itu di dalam proses adaptasinya ya, dia membangun budaya-budaya dengan corak yang berbeda. Nah, dengan kebudayaan tentu saja ada dua hal. Yang pertama bahwa manusia itu mengadaptasikan ya kebudayaannya, atau kebudayaannya dibentuk oleh tekanan-tekanan lingkungan. Tapi pada saat yang sama, manusia dengan kapasitas yang dimilikinya, dengan kreativitas yang dimilikinya, mereka memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengubah lingkungan, mengubah geografinya, ya, mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan bahkan mengeksploitasi sumber daya alam, mengeksploitasi lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi atau lingkungan di mana mereka bertempat tinggal. Nah, untuk itulah kalau kita lihat banyak suku bangsa di Indonesia yang survive ya dalam lingkungan yang berbeda. Saya ambil contoh masyarakat Dayak Iban. Dayak Iban yang ada di Kapuas Hulu, itu di Kalimantan Barat, yang hidup di wilayah Putus Sibau ya, Kapuas Hulu itu dengan wilayah Sarawak di Malaysia. Mereka dari dulu menjadi orang penguasa hutan, hidup dengan mengelola hutan, menebang hutan, membuat pemukiman dalam hutan ya. Bahkan mereka dianggap sebagai penguasa hutan karena mereka juga memerangi suku-suku kecil ya, suku-suku kecil di Kalimantan yang satu-satu ya punah, suku-suku kecil tuh karena ada ekspansi dari suku-suku besar. Nah, mereka hidup dari alam, menguasai alam, menaklukkan alam. Makanya kita sering membaca adanya tradisi berperang ya, yang dimiliki oleh suku-suku itu. Tidak jarang dalam peperangan itu ada tradisi mengayau, yaitu memotong kepala manusia adalah kepala musuhnya di dalam perang-perang itu. Nah, ini semua merupakan satu jawaban sebenarnya atas pertanyaan location, pertanyaan tentang tempat mereka hidup, yang mereka harus survive. Nah, tentu saja perubahan-perubahan lingkungan itu terjadi, apakah diubah oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam komunitas itu, atau diubah oleh kekuatan-kekuatan luar. Maksudnya proyek pemerintah, kebijakan pemerintah mengubah. Mengubah ini tidak selalu menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Ya, dalam banyak hal terjadi hal-hal yang baik dalam hidup manusia akibat perubahan-perubahan dan campur tangan negara. Tapi juga dalam hal lain terjadi keburukan-keburukan. Dalam arti bahwa kualitas hidup manusia itu juga menurun, dan kebebasan-kebebasan hak-hak dari manusia atau masyarakat adat yang sangat populer kita bicarakan itu menjadi masalah besar. Nah, secara geografis, location of ethnicity di Indonesia ada banyak tipologinya. Selain kita selalu membedakan desa kota untuk menunjukkan bahwa ada yang tradisional, masih tradisional, dan ada yang sudah modern. Tapi juga kita membedakan masyarakat-masyarakat terasing yang ya termasuk dalam kategori komunitas adat terpencil, yang dalam literatur sering disebut sebagai indigenous people. Nah, indigenous people ini hidup di pedalaman, di dalam hutan, ya, di daerah-daerah yang rawa-rawa, daerah-daerah yang belum dijangkau oleh infrastruktur. Dan Indonesia sebagai negara maritim, banyak orang hidup di pulau-pulau kecil, ya. Bahkan ada 90 pulau terluar yang ada di Indonesia. 90 ya, pulau terluar itu tempat hidup berbagai masyarakat suku, ya, karena kita tahu kan Indonesia kan punya 17.800 lebih pulau, ya, begitu banyak. Nah, di antara pulau-pulau itu ada yang letaknya paling luar, yang berbatasan dengan 10 negara asing, ya, yang melingkari pulau-pulau itu. Ya, dan manusia Indonesia, masyarakat Indonesia itu hidup di pulau-pulau itu, dan jadilah mereka kelompok apa yang disebut sebagai masyarakat daerah perbatasan. Dan bahkan pemerintah ya itu membuat satu kebijakan dan pengelolaan ya daerah-daerah perbatasan ini,
ya, badan yang mengelola daerah perbatasan untuk mempercepat integrasi daerah perbatasan ini ke dalam satu draft langkah pembangunan nasional. Tapi tentu saja tidak mudah. Kenapa? Variabel-variabel antropologis banyak sekali dalamnya. Mereka berbahasa, bahasa etnis, mereka memiliki sistem keyakinan etnis, nilai-nilai, bahkan tradisi-tradisi yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, tempat mereka itu bisa menjadi faktor yang mengisolasi, yang mereproduksi ya, etnisitas mereka, menjadikan mereka menjadi kelompok yang semakin kuat identitas etnisnya. Ya, alih-alih menjadi satu masyarakat yang nasionalis, mereka bisa semakin ya tribalismenya makin kuat. Artinya makin berorientasi pada etnisitas atau nasionalisme yang sempit, ya, yang lebih menganggap suku mereka itu lebih baik misalnya. Ini tentu saja tantangan. Tantangan karena ekspresi semacam itu bisa merupakan resistensi sebenarnya dari ada satu budaya dominan atau budaya yang ekspansif yang tidak dikomunikasikan secara baik. Nah, jalan untuk mengintegrasikan itu salah satunya bahasa. Yang kedua pendidikan. Nah, pada dasarnya kebijakan-kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu baik pendidikan maupun kesehatan merupakan jalan ya untuk menjembatani, karena the location tadi membutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan satu masyarakat dengan masyarakat lain menjadi satu gugusan, menjadi satu masyarakat dengan satu sistem sosial yang kita sebut sebagai nasional, dan setiap kita ya diharapkan menjadi nasionalis yang menyumbangkan pada harmoni, keteraturan bersama, dan menjadi one nation. Itulah yang kemudian disebut sebagai negara bangsa. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Kita sambung dengan diskusi-diskusi kebudayaan yang lain, dan ikuti terus. Dan jangan lupa, semangat. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang banyak. Terima kasih.